Virus COVID-19 yang menjadi musuh bersama telah memasuki Indonesia sejak pada awal tahun 2020. Adanya pandemi ini telah merubah segala aspek kehidupan masyarakat. Bukan hanya berdampak pada kesehatan manusia, namun berdampak pula pada perekonomian di Indonesia. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan turun dari 3% menjadi 1,5% atau mungkin lebih dari itu. Dan pertumbuhan ekonomi negara kita yang semula diproyeksikan 5 sampai 5,4% juga akan mengalami penurunan. Faktanya, pada bulan Agustus 2020, BPS mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2020 mencapai minus 5,32%. Dengan pertumbuhan perekonomian yang menurun, maka pemerintah membuat suatu kebijakan yang disebut kebijakan fiskal, sehingga kebijakan tersebut dapat membuat perekonomian di Indonesia dapat lebih baik lagi. Kebijakan fiskal itu kebijakan yang diambil oleh pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara supaya tetap stabil, sehingga perekonomian negara dapat bertumbuh dengan baik. Kebijakan fiskal penting dikarenakan bertujuan untuk mengatur seluruh pendapatan dan pengeluaran negara, yang dimana tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri terdiri dari yang pertama, menjaga dan mengembangkan perekonomian, yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang ketiga, menjaga stabilitas harga barang, dan yang keempat, diharapkan mampu mendukung investasi. Sebelum kasus corona pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah pada tanggal 25 Februari 2020 telah mengeluarkan stimulus jilid 1 untuk mencegah perlambatan ekonomi nasional. Paket kebijakan pada stimulus jilid 1 antara lain difokuskan untuk membantu sektor pariwisata, akomodasi pariwisata, dan transportasi. Total dana yang dialokasikan melalui stimulus itu bertotal sekitar 10,2 triliun. Selanjutnya, ketika wabah virus corona akhirnya muncul di Indonesia pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah berpikir dan merumuskan kebijakan stimulus lanjutan. Stimulus fiskal jilid 1 terdapat 7 kebijakan. Yang pertama ada penambahan manfaat kartu sembako. Yang kedua ada bantuan tambahan untuk subsidi bunga perumahan. Yang ketiga ada insentif untuk mendatangkan wisatawan dari mancanegara. Yang keempat ada insentif untuk wisatawan dari domestik. Yang kelima ada dukungan TKDD terhadap bidang pariwisata. Yang keenam percepatan program kartu prakerja. Dan yang terakhir percepatan dan optimalisasi belanja negara. Selanjutnya, stimulus fiskal jilid 2. Dalam stimulus kedua ini diumumkan pada 13 Maret 2020. Dalam stimulus kedua ini terdapat 4 kebijakan fiskal atau perpajakan, 4 kebijakan lain terkait non-fiskal. Dana yang dialokasikan untuk stimulus kedua ini mencapai 22,9 triliun. Kebijakan fiskal jilid 2 terdapat 4 kebijakan. Yang pertama, relaksasi PPh pasal 21, kedua, relaksasi PPh pasal 22 impor, ketiga, pengurangan PPh pasal 25 sebesar 30%, dan yang terakhir, restitusi PPN dipercepat. Selanjutnya, stimulus fiskal jilid 3 mempunyai 3 fokus utama. Yang pertama kesehatan, yang kedua jejaring sosial untuk masyarakat, dan ketiga dukungan pemerintah untuk industri bisnis. Dalam kesehatan, pemerintah membantu meningkatkan alat-alat kesehatan seperti hand sanitizer, masker, dan alat-alat pelindung saat corona. Dalam jejaring sosial, pemerintah membantu mensubsidi listrik dan menambah kartu prakerja. Sementara dalam industri bisnis, pemerintah membantu meningkatkan stimulus agar perusahaan-perusahaan dapat berjalan dengan baik, meskipun di bawah tekanan perekonomian. COVID-19 di dunia, khususnya di Indonesia, bukan hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga berdampak pada perekonomian negara. Untuk mengatasi dan mengantisipasi
terjadinya dampak negatif dari pandemi dalam perekonomian, maka pemerintah membuat beberapa kebijakan fiskal serta beberapa hal yang harus diperhatikan agar kebijakan tersebut dapat tersampaikan dan dapat berjalan secara efektif. Sekian, bye!